Kenapa orang yang mengikut Kristus itu akhirnya dikatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari mereka, kamu gak masuk surga? Karena tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghantarkan saudara tiba di sana. Termasuk kekuatan saudara dalam melakukan hukum Taurat. Supaya saudara bisa tiba di sorga, saudara butuh juru selamat, saudara butuh penolong, saudara butuh seseorang yang bersedia mati menggantikan kita. Dan itu dilakukan oleh seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Itu sebabnya dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bahkan Yesus ngomong, doa pun tidak akan dijawab kalau tidak dimeteraikan melalui Dia. Dialah segalanya bagi kita. Ada orang berkata, kalau satu kali saja tidak ke gereja dalam 1 bulan, dalam 2 bulan, maka kalau dia meninggal tidak akan disakramenin, tidak akan ditangani gereja. Emang bodoh amat. Ditangani gereja, tidak ditangani gereja, tidak ada hubungannya dengan masuk surga apa tidak. Tapi dengar, ini membuat predikat gereja menjadi buruk. Kalau gereja masih mengedepankan aturan, masih mengedepankan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Adakah aturan yang lebih baik di muka bumi ini selain daripada aturan yang diatur dalam perjanjian lama? Aturan yang terbaik di perjanjian lama pun tidak menyelamatkan dunia. Kenapa kita masih membawa aturan-aturan yang membuat orang-orang akhirnya tidak termotivasi untuk mencari Yesus? Oleh karena itu gereja nggak boleh bicara aturan. Gereja itu aturannya ada aturannya, betul ada. Aturannya hanya satu, kasih. Nggak ada aturan lain. Ada orang datang ke gereja, nggak datang ke gereja, kasihi mereka. Ada orang setia beribadah, tidak setia beribadah, kasihi mereka. Ada orang sungguh-sungguh kaya, miskin, kasihi mereka. Hanya ada satu aturan di gereja, yaitu kasih. Karena itulah aturan Alkitab, aturan yang diajarkan oleh Yesus, yaitu kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu, kasih. Makanya hukum Taurat itu kalau bisa disingkatkan kawan, hukum Taurat itu adalah hukumnya satu. Kasih kepada Tuhan Allah, kasih kepada sesama manusia. Karena kekristenan, apa yang diperlihatkan oleh Yesus, apa yang diteladankan oleh Yesus berbeda dari semua agama, berbeda dari semua kepercayaan yang tampak di dunia ini. Kita kekristenan itu di atas rata-rata. Maka gaya hidup kita harusnya di atas rata-rata. Cara berpikir kita, bahkan gaya hidup kita dalam menjaga kerohanian kita harusnya di atas rata-rata.